Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudahu amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Kita awali bacaan Al-Quran, semoga manfaat barokah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ali baitihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa min tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ومعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan mata pelajaran akhlak yang berkaitan dengan olahraga, menjaga kesehatan. Karena ilmu yang penting menurut Imam Syafi'i itu dua, ilmu tib dan ilmu fikih. Ilmu tentang kesehatan dan ilmu fikih, ilmu yang mengatur tentang hukum-hukum perbuatan orang mukallaf. Ya bunayya wahai anak ingsun, al-muhawaratu utawi omong-omongan, percakapan, conversation kalau guru bahasa Inggris. Nah, arek rupi bainatul labi antarane pira-pira wong kang golek ilmu fil masaili dalam pira-pira masalah al ilmiyati kang bangsa ilmu ilmiah iku jazilatul fawaidi, gede pira-pira faedah. Jadi ngobrol, ngomong-ngomong, percakapan di antara murid yang tentang ilmu, masalah-masalah yang berkaitan dengan ilmu itu manfaatnya besar. Jadi kalau bisa ngomong ya tentang ilmu. Biasanya tandanya orang berilmu, orang alim, apapun yang dibicarakan itu adalah masih ada kaitannya dengan ilmu. Walaupun gurau ya tetap ada kaitannya dengan ilmu. Tukawi nguatakan apa muhawarah al-fahma ini faham. Jadi sering diskusi tentang ilmu, insyaallah lebih memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan ilmu. Watut likulan melancarkan apa muhawarah al-lisana lisan. Jadi supaya bisa berbicara dengan baik, bicaranya ilmiah, tidak ngalor ngidul, itu harus dilatih. Jadi ada orang itu yang ilmunya banyak tapi tidak banyak omong. Ngomong angin tapi disuruh menulis pintar. Ada orang banyak omong suruh nulis kurang mampu. Jadi Allah memberi kelebihan orang macam-macam. Ahli ceramah belum tentu bisa ngarang buku, ngomong jagoan tapi suruh nulis buku belum tentu. Dan sing tulis jagoan tapi suruh ceramah ya gemeter. Ada yang bisa kedua-duanya. Maka ngomong pun harus kita latih. Ya. Makanya di sekolah ada latihan berpidato, latihan khitbah. Itu tujuannya untuk menyampaikan ilmu yang diterima selama ini. Sebab ngomong itu ada seninya, untuk meyakinkan orang itu ada seninya supaya tujuan kita berhasil. Ya, kadang salah omong bisa salah paham, tapi ada yang ngomongnya baik maka akan bisa meyakinkan banyak orang. Contoh ya,
Dulu di Jombang ini para ulama mengharamkan drum band, haram drum band. Terus Mbak Wahab dari Taman Beras itu berusaha mencari solusi ke drum band kalau diharamkan. Kalau waktu itu PKI gencar-gencarnya buat grup drum band supaya semarak itu. Nah, kalau NU ini tidak mengikuti, kalah nanti. Maka Mbak Wahab mengumpulkan kiai-kiai Jombang, kumpulkan di sana, diceramai. Pertama, salah satunya adalah beliau melontarkan pertanyaan, bayai panjenengan pirsa beduk. Para kiai tahu nggak namanya beduk? Ya tahu. Beduk itu ditabui, deng kalau masuk waktunya sholat ditabu, deng. Hukumnya nabu beduk bagaimana? Ya bagus, nggak apa-apa ya, ditanda masuk waktu sholat. Lah drum band itu bayi-bayi itu beduk ditabui di kawah lagu-lagu. Beduk ditabui di kawah lagu-lagu itu namanya drum band. Nah, bagaimana sekarang hukumnya drum band? Lu kalau sama dengan beduk ya nggak apa-apa. Nah, itu adalah seni berbicara yang dulunya haram drum bandan, sekarang diputuskan halal. Karena apa? Pandai menyampaikan pendapatnya dengan omongan yang pas. Jadi dikiaskan dengan beduk yang asalnya haram jadi halal. Itu contoh ngomongnya. Ada lagi masyarakat mau berkorban. Matur bilang kepada Mbak Bisri Samsuri di Tenanyar, Yai saya mau kurban Idul Adha ini. Kurban apa? Sapi Mbak Yai. Nah yang dikurbani saya, istri saya dengan bapak ibu, pokoknya jumlahnya itu 6, yang gede-gede anak saya, yang kecil 1. Terus ada lagi yang gede-gede jumlahnya 7, tapi yang kecil 1. Nah, orang ini orang awam dikira kayak naik bis, naik sing cilik di pangku ya kan bayar. Kira-kira gitu. Gimana, boleh apa nggak Yai? Saya korban seekor sapi, sedangkan keluarga saya 7, anak saya yang kecil 1. Kata Mbak Yai Samsuryo, nggak boleh, nggak sah. Batin saya ini enggak. Dengan kecewa ia pulang. Dan di tengah jalan dia ingat Mbak Wahab. Biasanya Mbak Wahab ini pasti ada solusi. Ya sowan ke Mbak Wahab, coba tanya tentang hukumnya. Dia cuma punya seekor sapi. Yai Wahab, saya mau kurban Idul Adha. Apa? Kurban sapi. Yang dikurbani berapa orang? 7 orang yang sudah dewasa, sedangkan anak saya yang kecil 1. Saya napa mboten usah. Cuma ada syaratnya. Napa Mbak Yai? Syaratnya 1. Apa? Nanti kurban itu kan untuk kendaraan di akhirat. Yang gede-gede sudah bisa naik sapi, sedangkan anak yang kecil belum bisa naik, harus ada panciannya. Apa Yai panciannya? Wedus 1. Kambing 1. Oh gitu ya, ini ya anakmu masih kecil. Oh ya nggak apa-apa, saya belikan nanti kambing 1. Akhirnya dia mau beli kambing yang asalnya tadi di Samsuri Tenanyar itu, ya istri Samsuri Tenanyar, dia kecewa dan mungkin nggak mau beli kambing. Setelah dijelaskan dengan bahwa harus ada panciannya, dia bersedia beli kambing, jadi sapi 1, kambing. Itu adalah bahas cara ngomong. Jadi penting untuk latihan cara ngomong. Waktu inilah nulung apa muhawarah ala husni takbiri ingatasi bagusi ungkapan anil aghradi an husni takbiri saking bagusi
mengungkapkan anil aghradi saking pira-pira tujuan al maksudati kang dimaksud. Jadi kalau sering ngomong diskusi, insya Allah mengungkapkan maksudnya itu mudah, bisa dipahami orang lainnya. Jadi jangan sampai salah, karena omongan ini adalah isi hati kita. Isyarat belum tentu cocok. Isyarat belum tentu cocok ya. Contoh isyarat belum tentu cocok ya. Ada orang wanita pergi haji sakit perut ya. Terus dibawa ke rumah sakit di Arab sana kan. Yang laki-laki nggak boleh masuk rumah sakit, tinggal yang perempuan, jadi istrinya saja sama perawat-perawat masuk. Dibawa ke dokter, ditanya. Dan dia itu tidak bisa bahasa Arabnya, sakit perut, ditanya. Ayo marut. Sakit apa? Dia cuma pegang perutnya sambil menunjukkan bahwa ini adalah sakit perut gini-gini dok. Jadi tangannya itu sambil megang perut. Nah, dokternya juga nggak paham, hamil. Lah, hamil. Akhirnya salah paham. Ya. Jadi bahasanya melempung sakit perut. Nah, itulah. Bisa salah paham. Ada lagi yang bisa ngomong tapi pas-pasan. Jadi ia ke Arab mau beli telur, ya. Ya, karena dia nggak tahu bahasanya telur itu apa. Nah, dia pernah belajar bahasa Arab sehingga beli ya, dengan bahasa Arab. Ashtari ma yakhruju minat-tiq. Bahasa sini saya membeli apa yang keluar dari ayam. Ya ada telur, ada telur. Yang jualan juga paham. Ya itulah pentingnya tahu bahasa. Kata Mbah Hasim, siapa yang menguasai bahasa berarti dia menguasai suatu kaum. Ya. Waktu walitulan ngelahirakan apa muhawara fit talibin dalam wong kang golek ilmu al-jur'ata ing kendel. Jadi sering diskusi, sering berbicara dengan teman itu menimbulkan keberanian, menimbulkan keberanian untuk mengungkapkan maksud dan tujuan. Nek mau gak wani ngomong, ada kebatilan, ada kemungkaran, gak wani ngomong. Nah ini repot. Wal ikdamalan maju, ya pingin maju ya diskusi, problemnya apa, diajak berbicara kepada yang ahli, nanti akan ada solusi. Jadi jangan diam saja, ada masalah di kamar numpel di atas bantal, tidak ada solusi. Kalau bisa, kalau ada masalah ingat Allah, berdoa dan keluar mencari solusi, mencari ahlinya, mencari pengalaman dari orang-orang yang berhasil. Itu insya Allah ada solusi. Walakin tetapi ya bunayya wahai anak ingsun, la yanfa'uka ora manfaat ing sira apa hadza iki kabeh mau muhawarah indallahi ana ngersane Allah di sisi Allah, wala indan nasi lan ora manfaat indan nasi ana ngersane para manungsa. Perbincangan, diskusi tidak ada manfaatnya di sisi Allah maupun menurut pandangan manusia, illa kecuali idza kunta nalika ana sapa sira iku muhadzabal akhlaqi, bersih akhlaki. Jadi kalau diikuti dengan akhlak yang baik, percakapan kita akan bermanfaat. Kalau enggak nanti ya ngobrol ya hanya tidak ada manfaatnya, sia-sia dan mungkin menimbulkan percekcokan karena tukaran ya, gurau yang menimbulkan pertengkaran. Jadi gurau itu awalnya bagus.
bagus, lama-lama bisa bertengkar. Makanya saya sering bilang ke anak-anak, kalau Anda banyak musuh, jangan banyak omong. Sebab kalau banyak omong nanti bisa nggak sengaja menyakiti teman, maka menjadi jauh. Kurangi ngomong, insya Allah nggak banyak salah. Ba'idan atau anil fuhsi, saking kang elek yang jorok, yang elek fil qauli dalam ucapan. Diskusi bermanfaat kalau jauh dari omong-omongan yang elek-elek, yang jelek-jelek. Taqulu ngucap sira al-haqqa ingkang bener, walau ala nafsika senajan ing atase awak dhewe sira. Katakan yang benar walau kepada diri sendiri, walau pahit. Qulil haqqa walau kana murran. Nur hadis, katakan yang benar walaupun pahit rasanya, akibatnya pahit enggak apa-apa. Wala ta'khudhuka, lan ojo ngenei ing sira, maksudnya ojo mempengaruhi ing sira fil haqqi ing dalem ngomong bener, menyampaikan yang bener apa lau matu laimin, pemaitune wong kang maitu cercaan orang yang cerca. Gak usah khawatir dicerca orang. Kalau menyampaikan kepada, sampaikan apa yang benar. Orang mencerca anggap radio rusak, beresnya anggap angin lalu. Itu adalah jihad yang paling afdal. Afdalu jihadin kalimatu haqqin inda sultanin jahilin. Jihad berjuang yang paling afdal, yang paling utama adalah menyampaikan kalimat yang benar di hadapan penguasa yang nyeleweng. Jadi menyampaikan kebenaran. Ad-darsus saminu, tai pelajaran as-saminu kang nomor 8 iku fi adabi riyadhati dalam pira-pira tata kramane olahraga, tata kramanya olahraga. Riyadhah kalau di olahraga, dalam bahasa tasawuf riyadhah itu latihan, semua harus latihan. Kalau di sini olahraga. Ada akhlaknya olahraga itu, tidak boleh nyablu konco. Wal masyilan, melaku juga ada akhlaknya, biasa saja, gak usah mekal-mekal melaku. Bituruqatin, dalam pira-pira dalan. Ada orang berjalan itu terus sikile nyaruk-nyaruk lemah sehingga mabul-mabul lemah, itu tidak boleh. Ya bunayya wahai anak ingsun, innaka satemene sira fi ba'di awqati faraghika, dalam sebagian pira-pira waktu longgar sira, ilmu la tastaghni, ora semuki, ora semuki itu maksudnya membutuhkan, butuh anir riyadhati, tidak bisa lepas. Ora bisa lepas anil riyadhati saking olahraga al-badaniyati kang bangsa awak. Jadi kita butuh olahraga, apalagi musimnya COVID-19 ya. Ini disuruh olahraga. Menurut Tibbun Nabawi, orang kalau ingin sehat ototnya harus gerak, bergerak. Air kalau tidak bergerak keruh. Sama, orang kalau diam terus malah nggak sehat. Supaya sehat, bergerak. Kalau kita amati, mengapa ibu-ibu banyak yang lebih sehat dari bapak-bapak? Soalnya yang ngudek kopi ibunya, yang minum ayahnya. Ayahnya duduk manis, mah kopi. Ibu sing tandang kawin cukup.
gelas, ngambil gula, ngudek sehat, keringat. Ya. Ayahnya tinggal duduk manis minum, makanya lebih sehat ibunya. Tapi sekarang sudah mulai ibu-ibu kurang sehat, banyak kolesterol dan lain. Mengapa? Gaya hidupnya sudah berubah. Kalau dulu bumbu diulek, playa, sampai ulek-ulek, ngulek berambang, ngulek uya bumbu, diulek ser sehat. Sekarang tidak, di blender. Jadi bumbu diwadai blender, ditancapkan di listrik, dipetek, ditunggu sambil duduk. Wah, siapa? Akhirnya ya nggak gerak. Jadi akhirnya ibu-ibu pun kurang sehat karena geraknya kurang. Nah, itulah gaya hidup. Maka ajaran Islam ya olahraga. Nabi pun pagi kadang-kadang jalan-jalan dengan Sayyidatina Aisyah, dengan sahabat Sayyidatina Hafsah. Kadang pagi-pagi buta. Pernah itu Nabi berjalan dengan istrinya. Terus ada sahabat sing dem-dem. Masih sahabatnya kayak arek-arek dem-dem. Terus Nabi menjelaskan, ini loh istriku, gak usah. Jadi maksudnya jangan curiga, ini istriku saya, bukan jalan dengan siapa-siapa. Oh, jadi ternyata sahabat ya kaya arek-arek ini ya rada apa ya, rada kendel Nabi ini. Itu Nabi olahraga pagi, jalan pagi, baik sehat. Makanya Nabi itu pakarnya kesehatan itu Nabi ya. Makanya ketika Muqawqis ya, Nabi itu kan berdakwah, kirim surat atau mengajak masuk Islam ya. Salah satunya kepada Muqawqis ya. Di Kipti Mesir ya. Beliau kirim surat agar masuk Islam, ternyata Muqawqis belum bisa menerima, tapi menghormati Nabi. Nabi dikirimi hadiah ya. Bigol untuk kendaraan Nabi, kemudian dikirimi pembantu atau topib ya, dikirimi topib, dokter lah, bukan pembantu dokter ya, topib, untuk memantau kesehatan Nabi. Diterima oleh Rasulullah, ada topib, ada bigol ya. Selama beberapa hari, berbulan-bulan, 1 tahun, topib ini melihat Nabi dan para sahabat itu sehat-sehat semua. Wah, saya nganggur ini setahun, buat apa sih di sini? Terus memutuskan untuk pamitan kepada Rasulullah. Rasul, saya ini tak pulang ke Mesir karena di sini saya jadi dokter pengangguran. Oh, Nabi sehat semua, sahabat sehat semua. Cuma saya ingin tanya, apa resep Nabi kok sehat-sehat? Dia menjawab singkat, nahnu qaumun la naqulu hatta najuu wa idza akalna lam nashba. Saya ini kaum la naqulu hatta najuu. Saya tidak makan kecuali nunggu lapar. Wa idza akalna lam nashba. Kalau saya makan tidak kekenyangan. Tidak kenyang maksudnya tidak terlalu kenyang. Jadi resep sehat itu makan nunggu lapar. Kalau sudah makan jangan terlalu kenyang. Jadi kebanyakan itu membuat tidak sehat. Makan gula, kolak nggak apa-apa. Kalau berlebihan bisa kebanyakan gula. Makan garam bagus, latihan garam bisa darah tinggi. Jadi intinya wakulu washrabu wala tusrifu, makan minumlah dan jangan berlebihan. Maka nasihat topib ya, al-khimyatu ra'sud dawa. Ini bukan hadis, nasihat topib ya. Diet selektif terhadap makanan ya. Ra'sud dawa, pangkalnya obatnya ini, selektif terhadap makanan ya, jangan sampai semua dimakan. Udah, jadi olahraga diusahakan supaya sehat. Hatta yatahaddata sehingga dadi anyar. Hatta
ya tajaddada sehingga dadi anyar apa nasyatu tatrengginas sira semangat sira bergas sira apa nasyatu katrengginas sira bimuzawalati tudisika krana kanggo nandangi atau mempelajari bira-bira pelajaran sira. Jadi supaya semangat kita bergas. Kalau kurang olahraga nanti ngelentu, ngelimpru, koyo sarung ngelimpru. Dan Rasul tidak suka orang yang lemes sampai muncul hadis al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minil dha'if. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Panjang hadisnya al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minil dha'if. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minil dha'ifi wa fi kullin khairun ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jiz wasta'in billahi wa la ta'jiz. Ya, itu hadisnya. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Masing-masing ada baiknya. Inginlah kamu atas sesuatu yang manfaat untukmu. Mintalah tolong pada Allah dan janganlah merasa lemah. Nah, itu hadisnya. Dia orang harus kuat ekonominya, kuat badannya, kuat pikirannya, kuat hatinya. Orang Islam bisa situ kuat, jangan sampai lemah. Maka perang Uhud bisa menang. Ya. Walaupun jumlahnya 315, ya. Tapi orang kafir. Kok perang Uhud, perang Badar bisa menang. Umat Islam jumlahnya 315, orang kafir jumlahnya 950. Sebelum taruh, sebelum perang, Sayyidina Hamzah bilang, kami ini kuat dengan iman, sedangkan orang kafir kuat dengan jumlah tentara. Jadi iman yang nomor satu. Faidha kharajta maka nalika metu sira li riyadati kanggo olahraga faksid mongko menuju sira al amakin ing pira-pira tempat panggonan al jayyidata kang bagus. Olahraga cari tempat yang bagus. Al jayyidatal hawa'i kang bagus udarane, bagus hawane, cari tempat yang udaranya bagus. Pinggir laut boleh, kalau jauh laut di tempat yang udaranya segar, sehat. Ojo pinggir WC orang sumpek pinggir kandang, gak sehat itu. Cari yang banyak udaranya, yang longgar, yang luas, yang ada tumbuh-tumbuhan di situ. Minal bawaki saking pira-pira daerah, pira-pira wilayah, pira-pira wilayah alaika lan iku netepana sira sakinatu utawi tenang anteng anggautane wal waqadulan anteng atine. Jadi olahraga pun butuh ketenangan. Ambil nafas, tarik nafas, butuh ketenangan. Ya kalau nggak tenang mana bisa olahraga dengan baik. Misalkan setelah kebelet nang WC, ya gak bisa ambil nafas terus kebuka HP. Nah, maka perlu ketenangan jiwa, ketenangan anggota dalam segala aktivitas termasuk olahraga.
Fala tusri mongko ojo nyepetno sira fi masyatika ing dalam mlaku sira. Jangan terlalu cepat jalan. Kupu kabeh itu orang api. Al-ajalatu minas syaitan, tergesa-gesa bagian dari perilaku setan. Cuma ada yang segera, apa? Nyaur utang, ngubur mayit, menikah kalau sudah saatnya, itu sudah segera. Wala tumazih lan ojo guyon sira katane wong suci fitoriki kae dalam dalan sira. Di jalan jangan banyak gurau. Kok karo ini mobil lewat serempet. Wala tadkhat lan ojo cekakaan sira, jangan tertawa. Terbahaba illa kecuali biqadri tabassumi, kecuali kelawan ukuran mesem. Jadi Nabi itu basam, senyum, tidak ketawa terbahak. Itu Rasulullah, kita tiru ya. Jadi jangan tertawa lepas tapi senyum. Pokoknya banter-banter, terutama kalau giginya tinggal 2. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.